memenuhi tempat ini. Stop. Lewat pujian penyembahan, ada hal yang bisa merubah kita dari alam sadar kita masuk ke dalam alam hadirat Tuhan-Tuhannya lewat pujian penyembahan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Waktu kita coba tutup matamu dan mulai ikutin keyboard ini nyembah Tuhan. Tiba-tiba kita dibawa ke dalam alam yang berbeda, alam hadirat Tuhan. Coba bayangin kalau kita ini lakukan setiap hari kayak begini, kita akan semakin kenal Tuhan. Tutup matamu dan mulai konsentrasi dengan musik ini. Hadiratmu memenuhi tempat ini. I love you, aku mencintai. Tempat ini. Sekarang buka matanya. Nah, kita tidak bisa nyembah Tuhan itu kalau kita tidak konsentrasi, karena penyembahan berbicara tentang hubungan kita pribadi dengan Tuhan secara personal. Hubungan yang personal, yang dibangun personal. Nah, itu hubungan harus secara personal, secara pribadi. Kita fokuskan hati kita, pikiran kita dengan Tuhan. Itu harus dilakukan. Kalau enggak, kita tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kekristenan kita adalah kekristenan yang legalistik, kekristenan yang agamawi, yang nggak jauh beda dengan orang lain. Tapi kekristenan itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana cara membangun hubungannya dengan Tuhan? Hubungan yang dibangun dengan keintiman, ya dengan melalui penyembahan, tidak ada yang lain. Kita bisa belajar firman, kita bisa ke gereja, tapi hati kita nggak ke Tuhan bisa. Tapi yang terutama itu hati ini nempel, fokus ke Tuhan. Ini kalau ini dibangun setiap hari, kita bangun setiap hari. Ada hal-hal yang besar yang Tuhan lakukan. Sekalipun kita lewat lembah kekelaman, sekalipun kita berada di bawah lembah bayang-bayang maut, kita percaya bahwa apa yang kita hidupi setiap hari dengan Tuhan tadi, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu benar-benar real, nyata, bahwa apa yang saya sembah setiap hari, apa yang saya kenalin setiap hari. Suatu hari saya akan ngajarin tentang Korah. Dia adalah orang penting di Israel, termasuk golongan imam yang melayani di bait suci, tapi tidak punya hubungan dengan Tuhan. Makanya akhir kematiannya tragis sekali. Nah, kekristenan itu berbicara tentang hubungan dan kenal secara pribadi dengan Tuhan. Kita tidak bakalan kenal secara pribadi kalau kita sendiri tidak mau cari Tuhan sungguh-sungguh. Nah, kita cari itu kenal Tuhan itu nggak cukup hari Minggu ke gereja loh, nggak cukup, itu hanya 2 jam. Bagaimana hidup kita aja
7 hari dalam seminggu, 7 hari dalam seminggu kita ibadah, hanya hari Minggu toh hanya 2 jam, terus kita klaim kita kenal Tuhan. Ya tidak bisa. Kita harus bergaul setiap hari dengan Tuhan. Kita harus selidikin firman ini setiap hari. Kita mesti dengerin pengajaran. Kita mesti, terutama kita nyembah Tuhan seperti ini tadi. Cara nyembah hubungan pribadi itu kan tidak ada metodenya. Doa itu kan tidak ada metodenya. Doa harus miring ke kanan, miring ke kiri. Itu tidak ada metodenya. Hubungan suami istri itu kan tidak ada metodenya, kan? Betul apa enggak? Papa, nanti kamu mesti pakai baju yang agak seksi sedikit biar ototmu keluar. Mama juga pakai baju yang berenda-renda supaya papa nih. Nggak ada. Hubungan suami istri nggak kayak begitu. Nggak ada patokannya. Nggak ada metodenya. Hubungan dengan Tuhan juga nggak ada metodenya. Nggak aja poin 1 begini, poin 2, nggak ada. Karena itu hubungan personal. Kita masing-masing berbeda, Tuhan ajarinya berbeda-beda. Nah, ini perlu dibangun. Nah, kalau ini nggak dibangun, kita kurang menyadari. Kita tidak memiliki kepekaan dengan Tuhan, dan kita tidak akan menyadari bahwa Tuhan dasar real. Tuhan itu adalah pribadi yang real yang menyertai setiap hari ini. Kita susah untuk merasakan hal seperti itu. Apalagi kalau kita menghadapi tekanan, susah untuk percaya Tuhan. Mempertanyakan segala sesuatu. Kenapa ya? Padahal Tuhan, kalau saya tadi cerita sebentar, sedikit, bahwa kalau saya menghadapi masalah hari ini, untuk beberapa bulan ke depan, sebenarnya Tuhan udah di depan, udah nungguin saya. Karena saya percaya dan saya yakin. Dan saya tidak pernah naruh curiga apapun juga dengan Tuhan saya yang saya layani siang dan malam. Saya layani Tuhan berpuluh-puluh tahun, saya melihat mujizat dalam saya, melihat karyanya, melihat pribadinya, dan saya percaya Tuhan tidak akan menjerumuskan saya. Dan Tuhan tidak akan membawa saya ke dalam jurang yang lebih parah lagi. Kenapa begitu? Karena saya kenalin Tuhan. Ini kan hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau ini tidak dibangun, kita susah. Untuk percaya firman itu susah. Mazmur 139. Tuhan pemimpin bidu, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidikin dan mengenal aku. Tahu nggak bahwa dalam hidup kita itu sebenarnya tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa disembunyikan sama sekali. Lihat saya bacain aja, dengerin aja. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Apapun juga, kita itu transparan di hadapan Tuhan. Kita seperti ikan yang taruh di akuarium, terlihat. Kita tidak bisa bersandiwara dengan Tuhan, karena Tuhan melihatin hati kita. Kekristenan kita itu tidak bisa bersandiwara. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau aku berdiri. Dia tuh tahu loh. Bahkan minggu, hari besok, sejam yang akan datang kita mau ngapain, Tuhan udah tahu itu. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Sampai ini sebulan ke depan, jam berapa, hari apa, kita mau ngomong apa, Tuhan juga sudah tahu. Jadi hidup kita itu tidak bisa bohong-bohong lagi. Tidak bisa action bersandiwara di depan umum, atau kita bisa membohongin orang lain bahwa kita kelihatan rohani padahal di dalamnya bobrok sekali. Tidak bisa. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Engkau menaruh tanganmu dia ke atasku. Ini ada perlindungan Tuhan artinya. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Siapa yang bisa ngerti Tuhan? Jalan-jalan Tuhan tidak ada. Kita tidak bakalan bisa ngerti jalan-jalan Tuhan dalam hidup kita. Yang kita bisa tahu, dan Tuhan hanya bisa singkapkan selangkah di depan kita. Di dalam perjanjian lama, firman-Mu adalah pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Di dalam perjanjian lama dikasih pelita kecil. Kalau pelitanya gede, dia akan bakar bajunya. Zaman-zaman orang dahulu. Ya, hanya bisa melihatnya selangkah. Tuhan singkapkan perjalanan kita itu hanya selangkah ke depan. Seharusnya kita mesti bergantung dengan Tuhan. Kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Kalau kita tahu kan bisa tebak-tebak aja, bisa jalannya apa. Kita mati tahun ke depan, kita udah tahu. Kita hidup seenaknya aja. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan persiapkan jalan yang terbaik yang jelas. Tapi Tuhan hanya singkapkan selangkah. Besok lagi selangkah lagi. Besok lagi selangkah. Tujuannya ngapain? Kita bergantung sama Tuhan.
Tidak ada yang lain. Supaya kita ini hidup ngandelin Tuhan. Dan bukankah ada ayat ngomong terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Artinya apa? Hidup kita itu harus benar-benar di bawah kasih karunia. Yes. Di bawah kasih karunia itu. Ini kalau saya ini tidak nempel ke Tuhan, habis aku. Bukankah ada ayat ngomong bukankah kita harus berada nempel pada pokok anggur itu supaya kita berbuah, carang-carang itu nempel pada buah, pokoknya supaya kita berbuah. Kalau kita ini tidak nempel ke Tuhan, hidup kita akan habis. Yang habisin bukan Tuhan, bukan, tapi setan yang bisa melihat, yang bisa membaca, yang bisa mengintai dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita tanpa Tuhan, habis hidup kita. Nanti apa yang kita kerjakan tidak ada nilainya sama sekali. Makanya setiap orang dipanggil dengan tujuan masing-masing, dengan tujuan hidup yang berbeda-beda, panggilan hidup yang berbeda-beda. Bagaimana ngenalinya? Ngenalinya harus bergaul dengan Tuhan. Ibu punya panggilan yang berbeda, Oma punya panggilan berbeda, Bapak berbeda. Semua orang panggilan berbeda-beda sesuai dengan maunya Tuhan. Dan suatu hari kita akan menghadap Tuhan dan kita akan mempertanggungjawabkannya atas apa semua yang kita lakukan di dalam hidup ini. Amin. Kemana aku dapat pergi menjauhimu, menjauhi rohmu? Bagaimana kita bisa pergi jauh dari Tuhan? Tidak bisa. Waktu kita sedih, Tuhan juga ada di situ. Waktu kita bahagia juga ada di situ. Bahwa Tuhan tidak hanya tinggal di dalam kita, Dia menyertai kita, Dia ada atas kita. Dan kita nggak bisa jauh dari Tuhan. Makanya sekali orang dipanggil Tuhan, dia akan dikejar sampai rencananya Tuhan itu digenapi. Dengar bebek. Orang anak yang terhilang aja bapak masih cari-cari, betul? Iya. Apalagi kita ini orang yang percaya, Tuhan pasti bawa kita, geret kita, arahin kita sampai ke titik, sampai rencananya Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Makanya banyak hal yang nggak enak di kita kan dikeluarin kan, bener nggak? Hidup kita tuh nyaman apa nggak nyaman sih sebenarnya? Banyak nggak nyamannya ya. Kenapa? Karena Tuhan kita pikir kelihatan di fisiknya baik, tapi Tuhan ngeliat yang di dalam nggak baik, dicabutin supaya apa? Rencananya Tuhan itu digenapi caranya. Karena kita nggak bisa lari loh dari hal ini. Ayat ini ngomong begini. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Tidak bisa kita lari dari hadapan Tuhan. Kita ke lembah, kemana ada? Jika aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu akan memegang aku. Kita tidak bisa lari dari hadapan Tuhan. Hidup kita meski benar-benar transparan di hadapan Tuhan. Saya sering ngomong sama istri saya bahwa hidup saya ini transparan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang saya bohongin, tidak ada yang saya tutup-tutupin. Suami istri hidupnya transparan. Tidak ada yang dibohongin, tidak ada yang ditutup-tutupin. Saya bilang, hidup saya ini transparan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang saya tutup-tutupin di hadapan Tuhan. Bayangin, kalau kita sadar dengan hal seperti itu, kita sadar dengan hidup ini, kita mau melakukan dosa apa? Dikejar Tuhan habis. Takut kita mau bikin dosa. Roh Kudus akan tecer terus. Kenapa kok kita kadang diperhadapkan dengan hal-hal yang sulit, keadaan-keadaan yang hati kita ini nggak ngalami ya? Rasanya kok nggak enak banget, kenapa ya? Sebenarnya Tuhan lagi tecer kita, arahin kita ke arah Dia, supaya rencananya itu harus digenapi. Rencana Tuhan itu harus digenapi melalui hidup kita. Semua orang rencananya Tuhan kan gede sekali. Itu rencana Tuhan di hidup atas ibu harus digenapi, atas hidup saya harus digenapi. Semua, setiap orang masuk dalam planning, dalam rencana itu harus digenapi. Nah, rencana tadi bisa gagal kalau kita tidak bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Kenapa? Kita nggak dengar suaranya kemana. Bapak tadi bilang, dengar suara Tuhan, lakuin, ngomongin, lakuin. Nggak gampang itu. Saya bilang gampang jadi orang Kristen. Amin. Amin. Ini tidak gampang. Ini perlu proses. Saya bilang, saya nggak mau orang datang ke tempat sini hanya makan, dengan firman, pulang nggak dapat apa-apa, hidupnya nggak berubah. Saya nggak mau. Suatu hari saya nggak ngadap Kristus, lu apain jemaat? Lu khotbahin apa? Saya akan dituntut habis sama Tuhan. Saya mau tuntut kita harus berbuah hidup kita ini. Ada dampaknya tuh. Orang lain tuh bisa melihat dampaknya ini beda ya kenal Tuhannya. Cara ngomongnya berbeda, cara bersikapnya berbeda, cara bahasanya berbeda, tutur katanya berbeda, kelakuannya berbeda, cara nyetir mobilnya berbeda, cara nyembah Tuhannya berbeda, semuanya berbeda. Karena apa? Ada Tuhan yang menyertai kita.
Ini harus real. Dibangun setiap real. Setiap hari. Harus kejar Tuhan sungguh-sungguh. Bagaimana kita mengejar Tuhan yang dengerin khotbah 2 jam di gereja? Hah? Bisa? Nggak sampai 2 jam itu khotbahnya pendeta 45 menit malahan. Lucu-lucunya 15 menit malahan. Terus kita mau kenal Tuhan dengan cara seperti itu? Nggak bisa. Kita perlu belajar sendiri, kita perlu gali sendiri, kita mendengarin baca buku, kita mendengarin khotbah, kita dengerin dimuridkan, salah perlu ditegur, diingatkan, supaya ngapain? Oh, bisa jadi orang Kristen yang baik. Tidak, supaya rencana Allah yang ditentukan atas hidup kita itu digenapi. Suatu hari, kalau orang setia dengan 2 mina dipercayakan 4 mina untuk mengelola 4 kota, 5 mina jadi 10, kalau menguasai 10 kota, kayak begitu ya. Suatu hari kita akan memerintah bersama Kristus dan semuanya tidak ada yang terluput di hadapan Tuhan dalam hidup kita ini. Coba cek. Saya cek sama setiap hari sama Tuhan, ini hatiku ini busuk. Kadang saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku dalam kondisi begini. Tuhan, aku sebenarnya nggak mau berdoa, ini lagi muales Tuhan. Roh Kudus ajarin aku untuk tetap nempel dengan Kau, gimana caranya. Saya sering ngomong berkali-kali, Tuhan mau puasa, mualesnya bukan main ini. Ibu diberikan kekuatan supaya aku. Saya ngomong terus terang dengan Tuhan, tanpa ada yang tutup-tutupin. Hidup kita harus benar-benar transparan. Ingat, kemana kita pergi Tuhan melihat yang di dalam kita loh. Real loh, itu nyertain kita loh. Dan kita orang-orang Indonesia biasanya melakukan kita berjalan di jalan yang baik kalau ada polisi. Tapi kalau nggak ada polisi kita bisa potong sini lah jalur Transjakarta, kita potong seenaknya sendiri, lampu merah dihajar begitu rupa. Karena apa? Karena terbiasa hidup tak tertib dari kehidupan sehari-hari. Ini kita mesti tertibkan setiap hari hidup kita dengan Tuhan. Kita akan selalu melihat orang-orang di sekitar kita ya. Kita omongin hari ini tidak berubah, kita nggak tahu, kita yang penting kita tabur, tapi benih yang kita tabur itu ada bobot dan kuasanya. Tahu nggak? Semua firman yang disampaikan dengan urapan itu jadi benih yang powerful sekali. Kita nggak tahu benihnya tumbuh kapan, tumbuhnya kapan, sampai jadi pohonnya kemana, sampai berbuahnya kapan, kita tidak tahu. Tetapi firman yang disampaikan dengan urapan firman itu akan suatu hari akan tumbuh dan berbuah. Nah, hidup kita ini mengalami Tuhan setiap hari, setiap hari bangun hubungan intim dengan Tuhan. Saya di sini inti apa yang saya sampaikan, bangun hubungan intim dengan Tuhan, kan nggak ada yang lain. Karena kita tanpa hubungan intim dengan Tuhan habis hidup kita. Nanti yang kita semua lakukan adalah pekerjaan daging, pekerjaan manusiawi yang mengecewakan. Amin. Biar sesuatu yang berbeda. Tutup matamu, tutup Alkitab. Nyanyi. Rohmu aku dapat pergi Ralabashir Tuhan melahirkan kami, namun Engkau ada di sana. Aku telah dengan sayap
menjadi orang-orang yang mencari, mengenal, sungguh-sungguh menggali harta yang terpendam, menginginkan, seperti orang yang ngidam, yang kepingin banget kenal Engkau sungguh-sungguh, taruh rasa haus dan lapar akan Engkau setiap pribadi malam hari ini begitu luar biasa, sehingga kami benar-benar punya kerinduan yang gigih dan kokoh, yang tidak pernah menyerah sampai kami mengalami Tuhan secara pribadi. Hidup kami menjadi dampak, dan sampai kami mengerti apa yang harus kami kerjakan untuk kemuliaan nama-Mu. Perjelas setiap langkah, setiap tujuan hidup kami mulai malam hari masing-masing. Kau sendiri yang berbicara secara khusus, dan aku materaikan semua firman, semua kesaksian malam hari ini dengan darah Yesus nempel di hati kami, tergores, terpatri di loh hati yang kami paling dalam, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai firman itu jadi kehidupan. Kami berdoa, Tuhan, kami percaya malam hari ini, pakai kami semuanya dalam hadirat-Mu untuk kemuliaan nama-Mu, dalam nama Yesus.